Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serli Andiantari Putri Utami, NIM-nya 2020210047, kelas manajemen 2E. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan seiring revolusi industri 4.0 yang dimana menitik beratkan pada kondisi UMKM di lingkungan sekitar. Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Merupakan istilah umum yang digunakan untuk tingkat perkembangan industri teknologi di dunia. Ada juga industri 4.0 atau revolusi industri keempat merupakan istilah yang umum digunakan untuk tingkatan perkembangan industri teknologi di dunia. Untuk tingkatan keempat ini, di dunia memang fokus kepada teknologi-teknologi yang bersifat digital. Sebelum mempelajari tentang tingkatan ini lebih lanjut, penting diketahui tingkatan-tingkatan revolusi industri yang telah ada sebelumnya. Revolusi industri pertama datang dengan munculnya mekanisasi, tenaga uap, dan tenaga air yang terjadi sekitar abad 18 dan 19. Mekanisasi ini kemudian diikuti oleh revolusi industri kedua, yaitu berkaitan dengan produksi massal dan jalur perakitan menggunakan listrik. Sementara itu, revolusi industri berkaitan dengan perkembangan elektronik, sistem teknologi informasi, dan otomasi, yang mengarah pada revolusi industri keempat, yaitu perkembangan sistem fisik cyber. Di sini juga, revolusi industri keempat sering digemakan oleh banyak orang, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu istilah dari industri 4.0 dan bagaimana hal tersebut akan memberikan sumbangsi terhadap kemajuan Indonesia. Istilah industri 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair tanggal 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Revolusi industri generasi keempat bisa diartikan sebagai adanya ikut campur sebuah sistem cerdas dan otomasi dalam industri. Hal ini digerakkan oleh data melalui teknologi. Sebenarnya campur tangan komputer sudah ikut dalam industri 3.0. Kala itu komputer dinilai sebagai disruptif atau bisa diartikan sebagai sesuatu yang mampu menciptakan peluang pasar baru setelah dapat diterima. Saat ini mekanis learning dan all ada di tahap tersebut. Secara singkatnya, industri 4.0, pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik cyber, Internet of Things, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin, serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Nah, sekarang di Indonesia, perkembangan industri 4.0 sangat didorong oleh Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengantarkan agar Indonesia dapat bersaing dengan negara lain di bidang industri. Indonesia juga harus mengikuti tren. Revolusi industri merupakan upaya transportasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Itu menurut Airlangga. Airlangga juga menyebutkan sejumlah sektor industri nasional telah siap memasuki era industri, beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Ada juga definisi bisnis secara umum. Pengertian bisnis adalah perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Definisi bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Di sini juga saya mencantumkan definisi menurut para ahli, contohnya ada 3, yaitu menurut Hughes dan Kapor,
Definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, menurut L.R. Dixie, suatu kegiatan yang memiliki sebuah keutamaan atau hasil akhir sebuah keuntungan atau laba yang dihasilkan dari mereka yang berkepentingan di dalam suatu siklus pertukaran tersebut. Dan yang ketiga, ada menurut Merriam-Webster, bisnis, adalah merupakan suatu aktivitas pembuatan, pembelian, atau penjualan barang dan jasa yang kemudian dipertukarkan dengan uang, kerja atau aktivitas yang merupakan bagian dari pekerjaan, jumlah aktivitas yang telah diselesaikan oleh sebuah perusahaan, pabrik, dan lain-lain. Nah, tujuan berbisnis juga untuk mendapatkan imbal hasil dari barang dan jasa yang dijual kepada konsumen. Selain itu, tujuan utama tersebut antara lain ada sebagai berikut, contohnya menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan masyarakat umum. Contoh yang dimaksud dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti kita bisa berjualan bakso ataupun pakaian gitu ya. Jadi kita menciptakan lapangan kerja untuk orang lain juga, kita bisa mengajak orang lain untuk bekerja sama. Dan UMKM tersebut merupakan salah satu roda penggerak ekonomi Indonesia yang bahkan salah satu sektor yang menjadi unggulan karena selalu tumbuh dan meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Di masa perkembangan teknologi informasi yang saat ini lagi pesat, transformasi pada bentuk digital merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM untuk beradaptasi dan tetap bertahan di masa saat ini. Terlebih setelah masuknya revolusi industri 4.0, pemerintah berharap pelaku UMKM dapat bersaing pada skala besar dengan upaya transformasi digital pada bisnis UMKM, meskipun nyatanya banyak kendala yang dihadapi oleh pelaku bisnis mikro dan menengah, atau yang disebut UMKM. Ada juga contohnya di lingkungan sekitar saya, ada penjual UMKM bakso dan mie ayam. Di sini ada kasirnya masih manual, dan ini gerobaknya, ada juga ini halaman depan warungnya. Kendala yang terjadi di UMKM sekitar lingkungan saya ada, yaitu yang pertama peminatnya itu saja, kedua juga bahan bakunya naik, ketiga sudah banyak pesaing yang jualan serupa, keempat pembukuan keuangan masih manual seperti tadi pada contoh gambarnya, yang kelima minimnya modal, yang keenam terbatasnya jangkauan konsumen. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk penjual UMKM mendaftarkan pada penjualan online menggunakan teknik TIK. Penggunaan TIK, upaya transformasi digital yang perlu dilakukan oleh UMKM adalah memanfaatkan teknologi artificial intelligence guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas kegiatan jual beli barang atau jasa digital, terlebih di masa pandemi seperti ini, khususnya untuk barang mungkin ya kegiatan jual beli digital itu sangat penting. Jadi kita bisa belanja secara online gitu. Solusinya untuk makanan ataupun barang lainnya bisa juga mendaftarkan pada GoFood ataupun Gojek, itu khusus untuk makanan dan minuman. Bisa juga untuk berjualan seperti baju ataupun fashion gitu ya, khususnya untuk fashion kita bisa mendaftarkan pada Shopee ataupun Lazada dan lain sebagainya. Terus yang kedua juga kita bisa mengembangkan ide-ide baru atau referensi melihat dari situs web ataupun dari majalah-majalah lainnya agar bisa lebih menarik menjual barang yang kita jual supaya konsumen tertarik pada penjualan kita. Terus juga kita bisa mempromosikan secara maksimal, kita mempromosikan secara
bagus gitu, agar menarik, terus diupload kepada media sosial yang kita miliki seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan situs web lainnya. Nah, kalaupun kita sudah mendaftarkan produk kepada Shopee ataupun GoFood dan Gojek, kita juga bisa mempromosikan barang itu dimasukkan ke dalam sosmed itu. Nah, sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.